Oh, sorry, 33 ya berarti ya. 33 coba. Nah, itu ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam batin mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, saudara. Aku akan menaruh Tauratku. Nah, ketika kita ada di dalam perkenanan Tuhan, yaitu kita punya Taurat Tuhan di dalam hati kita. Kalau Anda baca ayat 31-nya, coba ayat 31-nya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dulu kita mengira kata perjanjian baru ini adalah apa? Alkitab perjanjian baru ya, benar nggak? Ini kan pendeta-pendeta bukan itu kan? Termasuk Justin Martyr, saudara ya, di abad kedua. Justin Martyr seorang martir dia, waktu dia perdebatan Justin Martyr dengan Tripo ya, dia bilang sama si Tripo ini ya, bahwa yang dimaksud Yeremia 31 ini perjanjian baru itu adalah Alkitab perjanjian baru ya, karena waktu itu sudah ada kanon perjanjian baru. Wah, kemudian orang Yahudi yang mendengar itu ya protes, orang mana ada, dia bilang begitu ya, nggak ada. Karena perjanjian baru yang dimaksud tadi ya, yang pertama adalah Taurat yang ditulis di batu oleh Musa. Taurat yang kemudian perjanjian baru ini adalah Taurat yang ada di hati, yang ditulis di hati setiap orang, yaitu Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya kalau Anda mentaati Torah yang ditulis di dalam hati kita, kita punya Torah itu dan kita mentaatinya. Bagaimana Torah itu bisa ada di batin kita? Ingat, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima baptisan air dan kemudian baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itulah Taurat yang di hati kita, saudara. Itulah rema. Ya, itulah rema. Taurat yang di hati kita itu adalah rema, Roh Kudus yang tulis di hati kita. Maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Orang-orang yang hidupnya ada Torah dan melakukannya, dia akan hidup lebih dari pemenang. Dari proses awalnya dia sudah menang. Sikap hatinya, kenapa Anda bisa kalah? Ketika ada masalah harus Anda marah, Anda tidak bisa menguasai diri, kemudian kasihmu hilang, sukacitamu hilang, damai sejahteramu hilang, kesabaranmu hilang, tiba-tiba kebaikan hatimu hilang, tiba-tiba kelemah lembutanmu hilang, kemurahanmu hilang, tiba-tiba kesetiaanmu hilang, penguasaan dirimu hilang, disitulah kamu kalah sebenarnya. Belum sampai akhirnya, baru prosesnya, saudara. Makanya berkali-kali saya bilang, ketika ada pencobaan, ya, responnya ini kudu benar dulu, bukan masalah ending dari pencobaannya. Respon di dalam pencobanya itu kudu benar dulu, saudara. Yaitu selalu responnya di dalam hatikvah, di dalam pengharapan. Bagaimana hatikvah yang benar? Karena kamu punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Disitulah kamu punya hatikvah yang benar. Itu tandanya. Ya, maka pengharapan itu akan berbuah, saudara. Ya, pengharapan dalam iman kita itu kan berbuah. Nah, itu, saudara, kemenangan. Kemenangan pertama, responnya udah benar, saudara. Ada masalah, difitnah, kita punya respon benar. Ketika ada orang menghina, kita punya respon benar. Ketika ada orang menganiaya, kita punya respon benar. Ketika ada orang memusuhi, ada orang mendendam, ketika ada orang berusaha mencelakakanmu, respon kita benar. Karena kita punya hati fah itu, saudara. Kita punya hati fah, ya, pengharapan yang benar. Nah, ketika di dalam pengharapan yang benar itu, kita punya dalam hati itu, kita responnya benar, itulah kemenangan pertama kali kita. Ketika kita punya kemenangan pertama kali kita, kemudian kita punya kemenangan, tetap hasilnya proses tidak akan bohong, saudara. Maka kamu akan punya result, hasil yang benar, hasil nggak mungkin kalah. Ketika kita punya respon yang benar dalam kehidupan kita, maka hasilnya selalu benar. Hasilnya selalu penuh dengan kemenangan. Kemudian proses akibat dari respon yang benar, hasil yang benar, maka ada buah-buahnya, saudara.
Itu yang namanya lebih dari menang. Lebih dari cuma sekedar menang. Lebih dari menang. Kenapa? Karena kita hidup ya di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita selalu hidup punya rem, saudara. Makanya pertanda setiap kali kamu ada pencobaan, respon kamu salah, kamu cepat introspeksi, saudara. Introspeksi. Jadi kita bisa tahu salahnya di mana, kita langsung datang, Tuhan. Kok aku masih marah, Tuhan ya? Tuhan, kok aku masih tidak sabar dan berusaha Tuhan? Kenapa aku jadi kehilangan sukacita ya? Kenapa aku jadi kehilangan damai sejahtera? Langsung datang sama Tuhan. Tuhan izinkan kamu mengulangi proses itu sampai benar, saudara, responnya. Sampai responnya benar. Tiba-tiba badai pencobaan itu hilang, tiba-tiba kamu jadi pemenangnya, tiba-tiba kamu melihat, loh, kok aku sudah berbuah ya? Lebih dari pemenang. Ya, maka dari itu, saudara, ya, setiap hari, kalau kita sedang menghadapi berbagai pencobaan, respon, selalu ingat-ingat, responnya kudu benar. Responnya kudu benar. Itu, saudara, selalu ingat, kalau perlu ditulis itu ya, di pintu mau keluar rumah, di pintu mau keluar kamar, di dapur, di lemari es, respon. Respon yang benar. Kalau perlu, mana setiap kali nengok, respon yang benar. Kalau perlu begitu, saudara. Ya, tulisin buah roh, ditulisin buah suka, buah roh, terus di mana-mana ditulisin buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Tulis, saudara. Kalau perlu, responnya enggak yang sana semua. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Selalu begitu, saudara. Ketika responnya kita benar, apa yang terjadi, saudara? Hasil tidak akan mengecewakan. Ketika hasil Anda mengecewakan, bahkan ada berbuah, saudara, lebat. Lalu Anda mengulangi lagi next level. Responnya benar, hasil, buah. Next level lagi, terus sampai Anda naik level. Terus naik kelas, naik kelas, naik kelas. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lalu tiba-tiba Anda lihat jauh, kok 4 tahun yang lalu udah beda ya. Lalu Anda lihat, 10 tahun yang lalu kok enggak begini ya. Terus Anda lihat lagi, wah makin hari keluargamu berbuah, kehidupanmu berbuah, ya anak-anakmu berbuah lebat, dan orang-orang merasakan. Itulah kabaran Injil yang sejati, saudara. Itulah Injil, kabar sukacita, kabar selamat untuk orang-orang di hidupmu, saudara. Kamu ngomong tentang Yesus, orang langsung bisa nerima, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu dengan kemenangan yang sejati dari surga, lebih dari pemenang. Sebab Allah di pihak kita. Artinya Allah di pihak kita, itu tadi, ada hukum-hukumnya. Ya kan? Ada hukum-hukum Allah di hati kita. Amin.